Hai semua, kita kembali lagi di info hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 10 negara termaju di dunia. Beberapa faktor yang sering digunakan untuk menilai tingkat kemajuan suatu negara antara lain ekonomi, teknologi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar 10 negara yang sering dianggap maju berdasarkan beberapa kriteria umum. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Belanda, Singapura. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kemajuan masing-masing negara dalam daftar tersebut, dengan fokus pada beberapa aspek seperti ekonomi, teknologi, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Amerika Serikat, sebagai ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat memiliki sektor ekonomi yang sangat beragam, termasuk teknologi, keuangan, dan manufaktur. Memimpin dalam inovasi teknologi dengan perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, dan Microsoft. Rumah bagi beberapa perguruan tinggi terbaik di dunia, seperti Harvard dan MIT. Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kemajuan signifikan dalam industri teknologi dan manufaktur, serta menjadi pemimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi 5G. Perbaikan signifikan dalam tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Jepang, meskipun menghadapi beberapa tantangan ekonomi, Jepang tetap menjadi pemimpin dalam industri otomotif, elektronik, dan teknologi tinggi. Inovatif dalam riset dan pengembangan, terutama dalam bidang robotika dan teknologi energi. Memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang efisien. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa dengan fokus pada manufaktur dan ekspor. Dikenal karena keunggulan teknologi dan inovasi di sektor industri. Sistem kesejahteraan yang baik dengan pendidikan dan perawatan kesehatan yang tinggi. Inggris, pusat keuangan global di London, dengan ekonomi yang kuat dan beragam. Berkembang dalam sektor teknologi dan startup, terutama di London. Beberapa universitas terkemuka dunia seperti Oxford dan Cambridge. Prancis memiliki ekonomi yang maju, terutama dalam sektor pariwisata, manufaktur, dan teknologi. Berkontribusi dalam penelitian ilmiah dan teknologi, serta memiliki sektor aerospace yang kuat. Terkenal dengan warisan budaya, seni, dan desain yang memberikan kontribusi positif terhadap kekayaan intelektualnya. Kanada, mengandalkan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan kayu. Ekonomi yang stabil dengan kualitas hidup yang tinggi. Berkembang dalam industri teknologi, terutama di kawasan seperti Waterloo yang dikenal sebagai Silicon Valley of the North. Sistem kesehatan dan pendidikan yang kuat, serta multikulturalisme yang dihargai. Australia, didukung oleh sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian, Australia memiliki ekonomi yang tangguh. Berkembang pesat dalam industri teknologi, terutama di sektor inovasi dan riset. Kesadaran akan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Belanda, sebagai negara dengan infrastruktur dan logistik yang kuat, Belanda menjadi pusat perdagangan dan transportasi di Eropa. Inovatif dalam teknologi dan riset, dengan fokus pada energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Sistem kesehatan dan pendidikan yang efisien, serta penekanan pada keberlanjutan. Singapura, sebagai pusat keuangan dan perdagangan di Asia, Singapura memiliki ekonomi yang terdiversifikasi. Maju dalam sektor teknologi dan inovasi, terutama dalam pengembangan smart city. Sistem pendidikan dan kesehatan yang baik, serta fokus pada multikulturalisme dan harmoni sosial. Setiap negara memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan sementara kemajuan dapat diukur dengan berbagai cara, hal ini memberikan gambaran umum tentang seberapa maju suatu negara dalam berbagai bidang. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengalahkan negara-negara tersebut? Meningkatkan kemajuan suatu negara melibatkan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang Indonesia dapat pertimbangkan untuk meningkatkan kemajuannya. 1. Pendidikan dan riset. Investasi dalam pendidikan tinggi dan riset untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif. Mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah untuk mengembangkan riset terapan. 2. Ekonomi dan infrastruktur, mendorong diversifikasi ekonomi untuk tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu. Mengembangkan infrastruktur yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi.
3. Inovasi dan teknologi. Mendukung inovasi dan pengembangan teknologi dengan memberikan insentif, pendanaan, dan fasilitas bagi perusahaan rintisan, startup, dan pusat riset. Meningkatkan investasi dalam teknologi digital untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. 4. Kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pembangunan perumahan yang terjangkau dan infrastruktur sosial untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif. 5. Keberlanjutan dan lingkungan. Mengadopsi kebijakan dan praktik berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Mendorong investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi. 6. Keuangan dan perbankan. Meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan memperkuat lembaga keuangan. Mendorong inklusi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 7. Pengelolaan sumber daya alam. Menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan. Mengembangkan industri pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. 8. Kebijakan investasi dan bisnis. Meningkatkan iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kepastian hukum. Mendorong kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung pengembangan proyek-proyek strategis. 9. Hubungan internasional. Membangun kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan investasi. Meningkatkan diplomasi ekonomi dan perdagangan untuk membuka peluang pasar baru. 10. Pemberdayaan masyarakat. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pengembangan kebijakan. Memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semua langkah ini memerlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan holistik dan terkoordinasi, Indonesia dapat meningkatkan kemajuannya dan bersaing di tingkat global. Perlu dicatat bahwa seorang pemenang itu mempunyai 3 kunci kemenangan yaitu 1. Terus belajar dan fokus memperbaiki diri. 2. Terus bekerja keras dan tidak pernah menyerah. 3. Berteman dengan orang-orang yang hebat untuk menjadi pandu. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.